Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para pemirsa setiap Penkes TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan menayangkan video kekejaman dan kekerasan terhadap anak, membuat Anda tercengang dan mengerikan, bahkan bertanya-tanya tentang kebaikan dan kejahatan manusia. Sebuah kisah nyata yang akan membuat Anda merenung dan akan menggores hati Anda. Mari kita saksikan bersama. Pemirsa, setelah menyaksikan video yang sangat mengiris hati tadi, kita semakin sadar akan kekejaman yang terjadi di sekitar kita. Munculnya logo GIS di lokasi kejadian menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah kelompok bisnis misterius ini terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak ini? Kaitan antara logo GIS dengan berbagai aktivitas kriminal yang dilaporkan membuat kita semakin curiga. Kasus ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan masalah sistemik yang lebih luas, yaitu eksploitasi anak dan perdagangan manusia. Dalam rubrik editorial kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan, dan yang terpenting, apa langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Mari kita bersama-sama mencari solusi dan membangun masyarakat yang lebih aman bagi anak-anak kita. Selamat menyaksikan. Editorial, di balik logo yang sama, terkuak kekerasan sistematis. Kejadian kekerasan terhadap anak yang menggemparkan publik belakangan ini semakin mengungkap sisi gelap dari sebuah organisasi yang selama ini dikenal dengan citra positif. Adanya logo GIS yang terpampang jelas di lokasi kejadian menjadi bukti kuat bahwa kasus ini bukan sekadar tindakan individu, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar. Logo, sebagai identitas visual sebuah organisasi, seharusnya merepresentasikan nilai-nilai dan tujuan yang luhur. Namun, dalam kasus ini, logo GIS justru menjadi simbol kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebuah organisasi yang mengklaim diri sebagai bisnis yang dijalankan oleh Muslim Bumi Putra dapat terlibat dalam tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama dan kemanusiaan? Dugaan keterkaitan antara logo GIS dan kasus kekerasan ini semakin menguat dengan adanya pengakuan dari mantan anggota yang menyebut adanya pencucian otak dan praktik-praktik sesat di dalam organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di balik citra bisnis yang sukses, terdapat ideologi yang berbahaya dan sistem kontrol yang ketat. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Apakah kekerasan ini merupakan bagian dari doktrin organisasi? Adakah hubungan antara ajaran-ajaran yang diajarkan dalam organisasi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan? Bagaimana peran kepemimpinan dalam kasus ini? Apakah para pemimpin organisasi mengetahui dan terlibat dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya? Apa yang menjadi motif di balik tindakan kekerasan ini? Apakah ada tujuan tertentu di balik tindakan kekerasan terhadap anak-anak, misalnya untuk menakut-nakuti atau sebagai bentuk hukuman? Bagaimana pengawasan terhadap organisasi semacam ini dapat diperketat? Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan? Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang bahaya dari organisasi yang mengatasnamakan agama namun justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Kita perlu lebih kritis dalam melihat berbagai organisasi yang ada di sekitar kita dan tidak mudah terpengaruh oleh citra positif yang mereka bangun. Tindakan yang perlu diambil: penegakan hukum yang tegas. Pelaku kekerasan harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembubaran organisasi. Jika terbukti bahwa organisasi tersebut terlibat dalam tindakan kriminal, maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk membubarkan organisasi tersebut. Rehabilitasi korban. Korban kekerasan perlu mendapatkan bantuan dan dukungan untuk memulihkan trauma yang mereka alami. Pencegahan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap organisasi-organisasi yang berpotensi melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat. Kita perlu mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi khusus yang independen untuk mengungkap seluruh jaringan kejahatan yang terkait dengan kasus ini. Selain itu, perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan agama agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Mari bersama-sama kita membangun masyarakat yang aman dan bebas dari kekerasan. Laporkan setiap tindakan kekerasan yang Anda lihat dan dukung upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan. Ingat, anak-anak adalah aset bangsa yang harus kita lindungi. Semoga editorial ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jadikan setiap anak memiliki masa depan yang cerah, bebas dari ancaman kekerasan. Laporkan setiap kasus kekerasan yang Anda lihat dan dukung upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan. Bersama kita bisa membuat perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus dan Lembaga Bantuan Hukum Pejabat Publik, Pengusaha, Rakyat Indonesia, Dr. Andes Dadang Gunadi.